Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah taraweh Masjid Ittihadul Islami yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari yang ke-17 ini saya yang 17 deh 15 kita masih bisa melaksanakan salat taraweh bersama, berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini juga sebelumnya dapat menjadikan kita menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat rahmat rahimnya Allah serta maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak akan banyak yang saya sampaikan, namun ada sedikit yang harus kita ingatkan bersama mungkin. Dan ini juga sering para asatidz menyampaikan di setiap ceramahnya, yakni tentang bahayanya orang munafik. Kenapa sifat munafik itu berbahaya? Karena sifat ini adalah salah satu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10, Allah juga memberikan tanda-tanda bahwa munafik, orang munafik itu ada kaitannya dengan iman. Iman, munafik itu urusannya sama, yakni di dalam hati, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala sendiri. Dan inilah yang bisa membahayakan bagi setiap individu, utamanya orang yang beriman. Karena keimanan seseorang itu ketika ada hati yang munafik, ada sifat munafik dalam hati seseorang, maka itu amat sangat berbahaya bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Mengapa demikian? Kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid daril asfali minan nari walan tajidu lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dasar neraka jahanam. Kebayang paling dasar. Min aspal, aspal teh dasar paling bawah. Aspal sapilin, aspal paling bawah, dan itu amat sangat. Kalau kita melihat kayu bakar, lamun panghandapna ruhaina juga kumaha eta kaluhurna mah ngasukur seuna ka handapna mah tapi caang panasna luar biasa. Nah, aspal dasar. Nah, ini perhatian kita mestinya tertuju kepada tanda-tanda orang-orang munafik. Karena apa? Tanda-tanda orang munafik adanya tadi kaitannya dengan iman, pasti ada di dalam hati. Jika nu iman padahal henteu, kira-kira gitulah munafik teh. Nah, selain tadi neraka tingkat bawah bagi orang munafik tadi, bahkan padanya tidak akan ada penolong seorang pun. Jadi munafik mah ada zaman munafik. Itu bisa mengakibatkan banyak hal. Bahaya siksa munafik itu, sifat munafik ya, sifat ya.
bahaya sifat munafik itu diantaranya adalah tadi, pertama dia akan ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling dasar. Yang kedua adalah mengakibatkan kerusakan sosial. Nah ini juga mesti diperhatikan. Kenapa? Nah, kalau di dalam hadis Nabi kita juga sering mendengarkan tanda-tanda orang munafik ada 3, ayatul munafiqin salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara, dia sering berbohong. Dia suka berbohong. Nah, bohong ini adalah sesuatu yang sadar ataupun tidak. Kalau Ustadz siapa Reksi bilang, dalam candaan pun ketika itu berbohong, itu sudah ada tuh sifat munafik. Begitu. Makanya berbahaya sekali. Berbohong itu salah satu tanda sifat munafik. Kemudian wa'ada akhlafa, dan apabila dia diberi amanah, dia berjanji suka ingkar. Janji jam sakieu datangna telat, henteu ingkar mah ngan telat, kayak gitu. Benten jeung kamari mah ketika orang waktuna salat khusuf kemudian tiba-tiba naon teh makan mah eta mah hal yang beda ya, gitu. Henteu ingkar eta mah, tetapi walaupun kurang tepat waktu rarasaan mah mudah-mudahan eta jadi tepat jadi waktu gitunya kalau kemarin mah. Nah, ketika dia berjanji, ia suka ingkar kanu janjina. Makanya Allah selalu Allah di dalam Al-Qur'an bila kita menjanjikan atau melakukan sesuatu, kita harus mengucapkan insya Allah jika Allah mengizinkan. Jangan sampai janji itu kalau Allah tidak memberikan izin ya akhirnya jadi lalai, dan ini khawatir menjadi satu sifat yang ada di dalam ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, dia diberi amanah, suka khianat. Dan amanat ini adalah banyak sekali. Dari amanat-amanat yang khususnya, nah, di bab misalkan babna bab naon, bab zakat, infak, sedekah. Itu harus sesuai dengan asnafnya. Kalau tidak dengan asnafnya sarua we teh gitu. Sama saja. Kemarin sempat ribut Menteri Agama gitu kan tentang bab itu, tapi dia klarifikasi dengan ya uang eta mah moal di KMBG-keun cenah. Dasanes eta tetap kena 8 asnaf gitu ya. Ada klarifikasinya. Nah, ini khawatir juga nih untuk kita yang pengelola misalkan di Masjid Ittihadul Islami ini menjadi sesuatu yang amanat yang harus dari umat yang harus sesuai dengan peruntukannya. 8 asnaf tadi harus tetap dihafalkan, kemudian dipraktekkan dan direalisasikan. Nah, tetapi sifat ciri atau ciri-ciri dari munafik ini sendiri ternyata tidak hanya 3 sesuai dengan hadis Nabi. Karena di sana ternyata sifat munafik itu sangat banyak sekali. Kalau kita di dalam surat An-Nisa perhatikan ayat 142, di dalam 142 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Jadi Allah teh ditipu carita teh ku manusia, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, kusala, malas. Karena apa? Kalau kemarin tentang hajat, kalau sholat itu tidak menjadikan hajat, gitu, ya, artinya ngerasa berat. Lamun ngerasa berat ngelaksanakan sholat, nyata bermalas-malasan. Nah, eta teh salah satu cara tanda munafik. Mereka dengan melakukannya dengan malas, kemudian juga ketika mereka mendirikan sholat, mereka bermaksud ria.
ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, itu ciri-ciri munafik. Di samping yang 3 tadi, berdusta, ingkar janji, khianat, kemudian ada juga malas beribadah. Salah satunya tadi sholatnya bermalas-malasan, sholatnya malas, terutama hayang katingal kuno sanes gitu, disebut riya teh. Nah, itu ada di dalam hati dan kita tidak tahu bahwa dia itu apakah benar munafik atau tidak. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dirinya ingin dipuji dan lain sebagainya. Kemudian dari tadi siksanya neraka di tingkat bawah, kerusakan sosial, bahkan dia berusaha untuk menipu Allah padahal dia sebenarnya menipu diri sendiri. Nah, disitulah Allah berfirman tentang orang munafik yang menipu diri sendiri di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Lantas bagaimana seandainya kita punya rasa seperti itu, untuk menghindarinya itu bagaimana? Nah, di sini kita perlu perlu menghindari sifat munafik itu. Di antaranya yang pertama, sering introspeksi diri, takut jeung waspada akan datangnya azab Allah kelak. Kalau kita sering mengintrospeksi diri, kita kembali lagi apakah kita itu benar iya teh ria atau sanes gitu. Nah, itu juga kita harus tahu, kemudian juga kita harus berlatih untuk tidak melakukan itu. Orang sholatnya sholat sebagai hajat orang, bahkan dirindukan. Kalau Rasulullah merindukan akan sholat karena dia langsung berdialog dengan Allah, dan kita pun seolah-olah berdialog dengan Allah seperti itu. Maka sholat itu jadikanlah seolah-olah kita itu sedang berdialog dengan Allah. Maka di sanalah akan merasa khusyuk. Kemudian juga diantaranya untuk khusyuk itu kita juga harus paham dengan artinya, diupayakan paham dengan artinya. Kalaupun tidak, kita mendengarkan imam ketika membacakan ayat Al-Quran. Yang kemudian berikutnya menghindari sifat munafik itu kesesuaian hati dan lisan. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan hati kita. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan tindakan kita. Henteu ngaya-ngaya, henteu ngabohong, saayana, kira-kira begitu. Kemudian jujur dan amanah. Nah, ini menanamkan sifat jujur dalam situasi apapun. Ini memang sulit tapi bisa dilakukan. Tadi ketika kita diamanahi untuk mengelola banyak hal di masjid ini, baik itu mau zakat, infak maupun sedekah, kemudian kita salurkan sesuai dengan asnafnya. Nah, ini juga menjaga untuk jujur dan amanah. Jadi kesimpulannya adalah hindarilah sifat munafik, karena munafik itu juga tidak akan terlihat oleh orang lain, dan yang bisa merubah kemunafikan itu adalah dirinya masing-masing. Dan kita mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tidak ada rasa di dalam hati kecil kita sifat-sifat yang munafik tadi, sehingga saum kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga dan menahan dari hawa nafsu, tetapi juga mendapatkan amalan solihan tardohu menuju orang yang menjadi orang-orang takwa sebagai cita-cita akhir kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata salah, karena terus terang saya juga tetap gugup di hadapan para asatid, gugup di hadapan jamaah ini, sehingga kegugupan itu pasti bakal menimbulkan banyak kesalahan. Mudah-mudahan maghfirah Allah diberikan kepada saya khususnya, kemudian juga kepada ikhwatu iman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.